Supporter timnas mulai bergerak. Ini yang dilakukan supporter timnas Indonesia agar Australia tak nyaman di GBK. Lawan Australia. Ini tekad Shin Tae-yong yang sampai dinyinyiri oleh media Vietnam. Wow, harus semangat. Poin menggiurkan jika timnas Indonesia berhasil kalahkan Australia. Berapa ya kira poinnya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kiper Australia bicara soal aroma Belanda di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini banyak diperkuat pemain berdarah Belanda. Meski begitu, Australia tidak terlalu memperhatikan hal tersebut dan lebih memilih fokus pada persiapan tim mereka sendiri. Indonesia telah banyak berubah dalam proses pembentukan tim nasional sepak bola. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda, seperti J. Itzes, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Saine Patinama, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk direkrut untuk memperkuat tim. Proses perekrutan ini diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan. Hasilnya sudah mulai terlihat dengan meningkatnya peringkat FIFA Indonesia. Belum lama ini Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan membawa pulang 1 poin. Berikutnya Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat dalam matchday kedua grup C. Kiper Australia Matti Ryan menyatakan bahwa timnya tidak terlalu memikirkan dominasi pemain Belanda di skuad Indonesia. Australia lebih memilih fokus pada kekuatan tim sendiri. Kami tahu bahwa Belanda dikenal dengan gaya permainan sepak bola yang teknis dan modern. Mereka sangat mengandalkan teknik, setidaknya itu yang saya perhatikan saat bermain di Belanda, kata Ryan, yang pernah membela klub AZ Alkmaar. Kami fokus pada diri kami dan apa yang perlu kami lakukan. Kami yakin sebagai tim kami bisa bangkit dari hasil sebelumnya, tegas kiper AS Roma tersebut. Supporter timnas Indonesia Jami Australia tak tenang di GBK. Salah satu kelompok supporter timnas Indonesia memastikan bahwa Australia tidak akan merasa nyaman saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Tim Garuda akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024. Indonesia akan menghadapi Australia yang memulai putaran ini dengan hasil buruk. Socheroos mengalami kekalahan mengejutkan saat menjamu Bahrain di Robina Stadium Kamis 5 September 2024 dengan skor 0-1 akibat gol bunuh diri Hari Soutar pada menit ke-89. Mereka juga kehilangan Kusini Yengi yang mendapat kartu merah, sehingga Yengi tidak akan tampil saat menghadapi Indonesia di Jakarta. Sementara itu Indonesia memulai kualifikasi dengan baik, berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Indonesia tidak diunggulkan dalam laga tersebut. Bahkan, timnas yang dilatih Shin Tae-yong sempat memimpin lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Meski akhirnya Arab Saudi menyamakan kedudukan lewat Musab Fahs Al-Juwair sebelum babak pertama usai. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Dukungan supporter Indonesia akan kembali memadati GBK saat laga melawan Australia. Salah satu kelompok supporter La Grande Indonesia melalui akun media sosial X menjamin Australia tidak akan merasa tenang selama pertandingan. Kalian gak akan bisa tenang selama 90 menit besok. Cuit akun @lagrandeindo menyolek akun resmi timnas Australia @socheroos. Pertemuan ini akan menjadi yang kedua antara Indonesia dan Australia di tahun 2024.
Sebelumnya mereka bertemu di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari lalu, di mana Australia menang 4-0. Namun sejak saat itu kedua tim mengalami perkembangan, terutama Indonesia yang kini diperkuat pemain-pemain tekad Shin Tae-yong saat berhadapan dengan Australia. Media Vietnam turut memberikan perhatian pada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang bertekad memberikan kejutan dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Indonesia dan Australia akan digelar pada Selasa 10 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil imbang tersebut, Indonesia meraih 1 poin dan berada di peringkat keempat grup C, unggul atas Australia dan Cina yang sama-sama mengalami kekalahan di laga pertama. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya siap memberikan lebih banyak kejutan dalam laga melawan Australia. Kami sudah menahan Arab Saudi dan sekarang kami ingin mengalahkan Australia. Indonesia sekarang sangat berbeda. Kami yakin bisa menjadi kuda hitam di grup C, ujar Shin Tae-yong dikutip dari The Tao 247. Indonesia akan bermain dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Australia. Kami ingin mewujudkan impian Piala Dunia bagi masyarakat Indonesia, tambahnya. Pernyataan Shin Tae-yong ini menarik perhatian media Vietnam, The Tao 247, yang menulis poin menggiurkan jika timnas Indonesia kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki keuntungan besar saat menghadapi timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim Garuda bisa meraih poin berharga dalam pertandingan tersebut. Laga antara timnas Indonesia dan Australia akan digelar pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Bahkan jika Indonesia kalah melalui adu penalti, mereka masih berpotensi mendapatkan 8,57 poin menurut data dari Football Ranking. Namun, adu penalti tidak diterapkan di babak ini. Jika Indonesia bermain imbang, mereka juga akan memperoleh poin yang sama, yaitu 8,57 poin. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tambahan 6,88 poin yang didapat Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada Jumat 6 September 2024. Hal ini disebabkan oleh peringkat timnas Australia yang jauh lebih tinggi di urutan ke-25 FIFA, sementara Indonesia berada di peringkat 131 dan Arab Saudi di posisi ke-56 dunia. Jika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil menang, timnas Indonesia akan meraih poin besar, yakni 21,07 poin. Tambahan ini bisa membuat tim Merah Putih melesat naik ke peringkat 127 dunia dengan total poin 1136,68. Saat ini timnas Indonesia memiliki 1115,61 poin. Untuk saat ini Indonesia unggul di klasemen sementara grup C yang juga dihuni oleh Jepang, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Australia sendiri mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 melawan Bahrain di laga pertama mereka bisa imbangi Arab Saudi. Seluruh Asia mulai ketakutan lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian publik setelah menahan imbang Arab Saudi dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat banyak pihak, termasuk media Vietnam, mengakui kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong yang dianggap telah membuat Asia waspada. Bertanding di Stadion King Abdullah Sport City Jumat 6 September 2024, timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen.
Meski Arab Saudi berhasil menyamakan skor di akhir babak pertama, Indonesia berhasil mempertahankan hasil imbang 1-1 hingga akhir laga. Bahkan, Maarten Paes sukses menggagalkan penalti yang bisa membuat Arab Saudi unggul. Hasil ini menjadi sorotan karena Arab Saudi jarang mengalami kekalahan di kandang mereka. Salah satu negara yang ikut memperhatikan performa ini adalah Vietnam. Dalam laporan media lokal mereka, Vietnam menyoroti bahwa timnas Indonesia kini dianggap mampu membuat tim besar Asia waspada. Sepak bola Indonesia membuat Asia ketakutan. Mereka telah menunjukkan potensi luar biasa dan bisa menjadi ancaman bagi tim papan atas, tulis dan Tri.fn. Media Vietnam juga mengutip pernyataan bek Arab Saudi, Sultan Al-Ghanam, yang mengatakan bahwa Indonesia bermain sangat baik, bukan karena Arab Saudi tampil buruk. Ia bahkan mengakui perkembangan pesat yang dialami skuad Garuda. Kami bermain bagus, tetapi tidak menyangka Indonesia berkembang secepat ini, ujar Al-Ghanam. Meski ada anggapan bahwa kemajuan timnas Indonesia disebabkan oleh kebijakan naturalisasi pemain keturunan, media Vietnam mengingatkan agar hal ini tidak mengurangi pengakuan terhadap potensi yang dimiliki tim asuhan Sintayong. Keberhasilan Indonesia memang dibantu oleh pemain diaspora, tetapi hal itu tidak boleh meremehkan kemampuan tim secara keseluruhan, tambah dan Tri.fn. Berkah umroh, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan turut bawa timnas Indonesia imbang lawan Arab Saudi. Egy Maulana Fikri dan rekan-rekannya tampil apik saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memimpin lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di babak pertama. Pemain naturalisasi itu mencetak gol setelah bekerja sama dengan Sandy Walsh. Di sisi lain, Ivar Jenner juga bermain cemerlang memberikan tekanan kuat kepada pemain Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari. Penampilan kiper Maarten Paes juga tak kalah gemilang, berhasil menggagalkan penalti dari Arab Saudi yang bisa saja mengubah hasil akhir pertandingan. Namun, Egy Maulana Fikri baru masuk ke lapangan pada menit ke-80 menggantikan Ivar Jenner yang sudah bermain impresif. Meski bermain singkat, kehadiran Egy tetap memberi dampak bagi tim Garuda. Selain itu, Egy sempat melaksanakan ibadah umroh sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain bernomor punggung 10 ini tidak sendiri, ia ditemani rekan setimnya, Ragnar Oratmangoen. Momen ini membuat ibu mertuanya, Umi Pipik, merasa sangat terharu. Saya lihat dia umroh, saya langsung menangis karena senang, ujar Umi Pipik. Ia menjelaskan bahwa sebelum menikah dengan putrinya, Adibak Hansa, Egy sudah lama ingin menjalankan umroh, tetapi baru sekarang keinginannya terwujud meski waktunya singkat. Umi Pipik merasa bersyukur karena meski padatnya jadwal Egy, ia tetap bisa menyelesaikan ibadah umroh sebelum kembali fokus berlatih untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Alhamdulillah, dia bisa umroh walaupun sebentar. Setelah tawaf dan sa'i, dia langsung pulang dan latihan, ungkapnya. Meski belum sempat pergi umroh bersama keluarga, Umi Pipik berharap keberkahan ibadah tersebut bisa membawa kemenangan bagi timnas Indonesia. Semoga apapun yang Egy lakukan membawa kemenangan untuk timnas Indonesia, tutupnya. Alasan Mees Hilgers bela timnas Indonesia. Mees Hilgers akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Keputusan besar pemain berusia 23 tahun ini diambil setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk keluarganya. Hilgers yang telah lama menjadi target naturalisasi timnas Indonesia menjelaskan bahwa keluarganya memiliki peran penting dalam keputusannya tersebut. Aku punya keluarga besar, sekitar 9 bibi dan paman. Ada juga orang tua serta kakek nenekku. Aku berasal dari Amersfoort, tempat di mana keluarga Indonesiaku tinggal. Setiap akhir pekan aku selalu menghabiskan waktu bersama mereka dan pergi ke gereja pada hari Minggu, ujar Hilgers dalam wawancara dengan YouTube Wonte FC.
Setelah beribadah, ia dan keluarganya akan makan bersama dan menghabiskan waktu dengan penuh kebersamaan. Itu sangat berpengaruh pada diriku sebagai pribadi. Keluargaku sangat senang aku akan bermain untuk Indonesia, tambahnya. Selain keluarganya, Hilgers juga mendapat dukungan dari rekan-rekannya di klub Twente. Mereka turut mendorong Hilgers untuk mengambil kesempatan bermain bagi Indonesia. Teman-teman setimku juga senang untukku. Mereka semua memberi selamat dan bilang, "Mes, kamu harus melakukannya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa." Indonesia negara yang sangat besar dengan populasi 280 juta orang. Itu sesuatu yang sulit dipahami. Penduduknya begitu banyak, kata Hilgers. Setelah keputusan tersebut, Hilgers merasa keluarganya sangat antusias dan bahagia. Mereka semua bangga dan senang. Sayangnya kakek dan nenekku sudah tiada, tapi aku yakin mereka pasti akan bangga tahu aku akan bermain untuk Indonesia, pungkasnya. Presiden sepak bola Arab Saudi puji timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF), Yasser Al-Misahal, memuji penampilan timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut Al-Misahal, kekuatan timnas Indonesia saat ini sangat berbeda karena banyak pemainnya yang berkarier di liga-liga Eropa. Tim nasional Indonesia memiliki 12 pemain yang bermain di liga-liga Eropa dan pertandingan pembuka selalu sulit, ujar Al-Misahal seperti dikutip dari 365 Scores. Al-Misahal juga menegaskan bahwa SAFF tetap mempercayai Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi meskipun performa The Green Falcons belum memuaskan. Beberapa pihak memang sempat meminta Mancini dipecat, namun Al-Misahal masih yakin dengan kemampuan pelatih asal Italia tersebut. Roberto Mancini adalah pelatih hebat. Dia pernah memenangkan kejuaraan Eropa bersama tim nasional Italia, jadi saya percaya kepadanya dan juga para pemain, tambahnya. Dalam 4 pertandingan terakhir, Arab Saudi hanya meraih 1 kemenangan, yaitu saat mengalahkan Pakistan 3-0 pada 6 Juni lalu. Selebihnya, tim asuhan Mancini mencatatkan 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Menanggapi sedikitnya pemain Arab Saudi yang berkarier di liga-liga Eropa, Al-Misahal menjelaskan bahwa SAFF tidak memiliki wewenang dalam hal ini dan menyerahkan keputusan kepada klub masing-masing. Masalah pemain Saudi yang bermain di klub-klub Eropa adalah urusan antara pemain dan klub. Jika mereka mencapai kesepakatan, kami tentu akan senang, jelas Al-Misahal. Dua calon pemain timnas Indonesia batal tonton lawan Australia. Dua calon pemain timnas Indonesia, Mes Hilgers dan Eliano Reijnders, kemungkinan besar tidak akan menyaksikan langsung laga melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya baru saja diperkenalkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat 6 September 2024 malam. Setelah itu mereka terlihat mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia pada Sabtu 7 September menjelang laga kontra Australia. Sebelumnya beredar kabar di media sosial bahwa Hilgers akan menonton pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK pada Selasa 10 September 2024. Reijnders juga diharapkan melakukan hal serupa karena sedang berada di Indonesia. Namun, kabar terbaru pada Sabtu sore menyebutkan bahwa Hilgers dan Reijnders akan segera kembali ke Belanda malam ini. Informasi ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber termasuk akun @in_abroad di media sosial X dalam kurung sebelumnya Twitter. Eliano dan Mes akan ke Belanda malam ini. Dokumen sudah masuk ke Kemenpora. Tinggal proses berjalan sebagaimana mestinya, tulis akun tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi kabar ini melalui komentar di Instagram. Surat PSSI baru masuk barusan, sekarang sedang kami siapkan rekomendasi, ujar Dito saat menjawab pertanyaan dari salah satu pengguna. Jika benar kembali ke Belanda malam ini,
Hilgers dan Rangers dipastikan tidak akan menonton langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Australia, di mana skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.